Xiaoying, aku ingin mendapat cinta satu orang. Hingga rambut putih. Akan berpisah. Hari ini aku resmi melamarmu. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Atau, entah kau miskin atau kaya. Aku akan selalu bersamamu. Xiaoying, sebenarnya ada satu hal yang ingin kutakan. Aku sebenarnya. Hati-hati. Xiaoying. 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 Jangan nakut-nakuti aku. Xiao Tao, sudah waktunya pulang. Keluarga LV adalah keluarga terbesar di Yuncheng. Bawa dia pergi. Lepaskan dia. Kakak, Xiao Tao. 3 tahun lalu kau terdampar di luar karena kecelakaan. Sekarang ingatanmu akhirnya pulih. Keluarga LV membutuhkanmu untuk segera kembali, mewarisi posisi kepala keluarga, dan menikah dengan putri keluarga Feng. Feng Yifei, untuk menstabilkan situasi. 3 tahun lalu aku difitnah, kehilangan ingatan dan terdampar. Xiaoyinglah yang menyelamatkanku. Mengapa kau melakukan ini? Aku tahu kau tidak setuju aku dan Xiaoying bersama. Tapi mengapa kau mengirim mobil untuk menabraknya sampai mati? Mengapa kau? Kau pikir kecelakaan ini aku yang atur? Huang Min. Kalau bukan kau siapa lagi? Apa caramu? Aku lebih tahu darimu. Kalau kau anggap aku yang atur, ya sudah anggap saja aku yang atur. Seorang Zhang Ying, mati ya mati. LV tahu, sebagai penerus keluarga LV, kau punya misi sendiri. Ikut aku sekarang. Bawa dia. Ikat Tuan Muda dan bawa pulang. Aku pergi sendiri. Jangan mendekat. Akan kubunuh diriku sendiri jika kau maju lagi. Xiao Tao. Huang Min. Dari kecil sampai besar. Semua hal aku dengarkan kata-katamu. Hidupku seperti bukan diriku sendiri. Sampai aku bertemu Xiaoying. Baru kusadari sebagai orang biasa. Juga bisa punya kebahagiaan sendiri. Tapi mengapa kau harus muncul di sini? Kenapa kamu datang menemui aku, merusak semua kebahagiaan ini? Jangan mendekat, lepaskan Xiaoying. Atau aku akan mati di sini. Kembalikan dia padaku. Baik, baik, baik. Asalkan kamu tidak melakukan hal bodoh. Aku kembalikan dia padamu. Minggir, Xiaoying. LV tahu, demi seorang wanita. Apakah pantas kita berdua, ibu dan anak, bermusuhan? Tahukah kamu, total aset keluarga LV mencapai ratusan miliar yuan. Sejak ayahmu meninggal, banyak orang di luar sana yang mengincar posisi kepala keluarga LV. Aku membesarkanmu sejak kecil. Kamu benar-benar mengecewakanku. Baiklah, kalau kamu tidak peduli dengan posisi kepala keluarga LV. Here is keluarga LV bukan kuma kamu. Ayo, siapapun. Ya. Sampaikan perintah ini. Jemput sepupu LV Tao, LV Hawen, dari luar negeri. Juga beritahu keluarga Feng, pernikahan LV Tao dengan putri sulung keluarga Feng, Feng Yifei, Dai Betoken. Suruh Feng Yifei menikah dengan LV Hawen. Setengah tahun lagi, keluarga LV akan mengadakan pernikahan megah untuk mereka. Di pernikahan itu, aku akan umumkan LV Hawen sebagai pewaris baru kepala keluarga LV. Kalau kamu mau terpuruk, jadi ikan lumpur rendahan. Hiduplah selamanya di lumpur ITU. LV Tao, semua yang seharusnya jadi milikmu dan wanita itu, sudah kuberikan ke orang lain. Aku tidak percaya kamu bisa hidup seperti ini selamanya. Hei, TNLV, akhir bulan ini, Anda akan mewarisi posisi kepala keluarga LV. Katanya aset keluarga LV mencapai miliaran. Jangan lupakan kami, teman-teman ini, ya. Tenang saja, begitu aku mewarisi keluarga LV, teman-teman pasti dapat bagian. Denger. Tian, LV, ini Anda, Naomi Huang. Lebih dari 20 hari, sebulan makan di warung mie ini. Katanya,
Ini cuma warung mie biasa. Enak apa sih? Aku belajar di grup LV lebih dari setengah tahun. Pernah dengar dari bawahanku. Coba pikir. Bibi kan sudah makan segala makanan mewah. Ayo, kebetulan lewat. Aku mau coba rasanya mie ini. Enaknya apa sih? Siapa yang halangi jalanku? Mau mari. Wah, ada cewek cantik. TNLV. Minggir sana. TNLV. Cewek ini kayaknya gak bereaksi. Aku udah dengar. Pemilik kedai mie ini punya anak perempuan yang cantik tapi koma. Pasti dia. Kalian tahu, mainan normal udah biasa. Koma itu rasanya gimana ya? Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Tangan kotor sentuh baju gue. Kamu cari mati ya? Maaf, kalau istri dan anak saya ada yang salah. Saya minta maaf untuk mereka. Apa yang kamu lakukan? Mau minta maaf? Harus tunjukin niat dong. Gini. Biarin anakmu yang koma ini bikin gue seneng beberapa kali. Gimana? Kamu bilang apa? Sayang, kamu tuli? Nggak dengar kata yang Master LV? Dia mau tidur sama anakmu. Young Master LV. Setelah kamu tidur sama dia, biarin kami juga coba. Rasanya koma cantik ini gimana ya? Kalian jelek-jelek ini. Jangan sentuh anakku. Kalian jelek-jelek ini, gue lawan. Perci. Minggir. Hahaha. Lepasin istriku. Yang Master LV, baik-baik saja? Dari mana munculnya anak ini? Kok ada aura sekuat ini? Barusan bikin gue kaget. Kamu cari mati ya? Berani pukul yang Master LV. Kalian lukai keluargaku. Aku mau kalian sekarang minta maaf ke orang tuaku. Dan istriku, lalu pergi dari sini. Kamu bilang apa? Kamu suruh gue minta maaf ke si koma ini? Sama orang tuanya? Hahaha. Kamu tahu siapa gue? Bocah, buta ya matamu? Tahu nggak siapa yang berdiri di depanmu ini? Ini adalah kepala keluarga LV, calon orang terkaya di Yunceng. Young Master LV Hawan. Kepala keluarga LV. Habiskan mie ini, jangan datang lagi. Xiao tahu, aku kesini lebih dari 20 kali sebulan. Ancek APA? Yang aku bilang sebelumnya itu karena emosi. Urusan Sangi nggak ada hubungannya sama aku. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Aku nggak mau bahas lagi soal dulu. Kalau cuma mau jelasin. Nggak usah, kamu pergi saja. Apapun yang sudah aku katakan sebelumnya. Posisi kepala keluarga lu adalah milikmu, kau anakku. Semua ini kulakukan demi kebaikanmu. Kau memang LV Hawen, orang sepertimu. Sama sekali tak pantas mewarisi keluarga lu, kau. Sudahlah, aku sudah memutuskan. Tak akan ada hubungan lagi dengan keluarga lu. Masa depan keluarga lu bukan urusanku lagi. LV Shao, si bocah ini kurang ajar, perlu diajarin. Dasar kau. Xiao Chao, Xiao Chao, Dasar. Xiao Chao, Xiao Chao, Wahahaha. Xiao Chao. Gak sabar nih. Dasar sialan. Sentuh dia, kubunuh kau. Aku Kalen Pueris keluarga lu. Siapa yang berani? Cuma tukang sayur kau? Hahaha. Lari sana. Rupanya wanita ini penting banget buatmu. Hari ini, aku akan mainin dia di depan matamu. LV Hawen, dasar sialan. Kau memang tak pantas mewarisi keluarga lu. Aku akan minta mencabut hak warismu. Apa katamu? Aku bilang akan minta Huang Min. Mencabut hak warismu. Kau mau minta bibiku membatalkan hak warisku? Hahaha. Siapa kau? Bisa tentukan siapa pewaris keluarga lu? Dengar, selain bibiku dan anaknya yang hilang bertahun-tahun.
Elfe tahu kembali, baru hak warisku bisa dicabut. Jangan-jangan kau bilang, How itu Piwaris, sa keluarga Lu Yang Hailong itu? wahahaha. Masa masih melotot? Mau kebutan matamu? Elfe Xiao, kumohon, kau orang besar hati. Maafkan Xiao Tao dan anak perempuanku. Kumohon, jangan susahkan orang kecil seperti kami. Lepaskan anakku. Mau ku bebasin kalian? Bisa saja. Kalian bertiga, sujud 100 kali masing-masing. Lalu serahkan si sayur ini, telanjangin buat kumainin. Barangkali aku bisa berbaik hati. Kami akan biarkan nyawa keluargamu lolos. Hahaha. Ide yang bagus, yang Master Elfe. Atau lebih baik, kita mainkan dia di depan keluarganya. Cukup unik dan seru, baru bikin puas. Lututmu sekarang. Yang Master Elfe, kami akan bersujud. Aku mohon padamu. Lepaskan menantuku dan putriku. Kami bersujud, lepaskan putri kami. Aku langsung bersujud padamu sekarang. Lepaskan putri kami. Kepala sudah kusujud, lepaskan kami, yang Master Elfe. Ibu. Tidak takut tertular penyakit, istri ibu. Kalian bajingan busuk, aku lawan kalian. Lihat, ini kekuasaan yang dibawa keluarga Elfe padaku. Bisa berbuat sesuka hati, rasanya luar biasa. Kamu sampah tak tahu malu. Aku hanya akan komik. Mencabut hakmu sebagai ahli waris keluarga Elfe. Tapi juga gelar rapat keluarga, mengusirmu dari keluarga Elfe. Dia ini bukan cuma tahu bibiku, bahkan tahu. Rapat keluarga Elfe. Masih berani membantah, masih berani tidak. Pasti waktu bibiku datang makan mie. Dia menguping bibiku menyebutkannya, berani menipuku. Kamu tidak terima? Aku suka urus orang sepertimu. Hari ini akan kumainkan istrimu di depanmu. Lihat kamu terima atau tidak. Elfe Hawen. Kalau berani sentuh istriku, aku bersumpah. Akan buat hidupmu lebih buruk dari mati. Berani melawan yang Master Elfe, cari mati. Ayo. Bawa si cantik ini ke kamar, urus dua orang ini. Oh ya, nanti apapun yang terjadi. Jangan ganggu kesenanganku. Ya. Pengguna yang Anda hubungi, sementara tidak dapat dihubungi. Xiao tahu kenapa tidak angkat telepon. Masih marah padaku, Bibi. Bibi mau ke kedai mie tempat Tauge lagi. Bulan ini, Bibi sudah ke sana lebih dari 20 kali. Tauge belum juga berubah pikiran. Masalah sebelumnya tak ingin kugali lagi. Kalau cuma mau menjelaskan. Tak perlu, pergilah. Bibi, kita sudah sampai. Hari ini kedai mie tutup, cepat pergi. Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa di depanmu. Ini Nyonya Huang dari keluarga Elfe Yuncheng. Nyonya Huang. Bukankah itu Ibu Elfe? Kenapa dia datang? Aku tanya kamu, pemilik toko ini, suami istri, dan seorang pemuda, kenapa tidak ada di toko? Mereka pergi ke mana? Aku bicara padamu, mereka pergi kemana? Mereka sepertinya ada urusan keluar.
Kilier? Iya, waktu kami datang, mereka sudah tidak ada. Benarkah? Ah, iya. Yifei kenapa? Darah? Bu, banyak darah? Toko ini sering kudatangi, kenapa ada darah di sini? Tadi waktu kami datang, di toko cuma kalian berdua. Katakan, jenengan darah itu sebenarnya APA? Ini, aku ini. Katakan. Ibu Huang. Kami juga tidak tahu darah ini kenapa. Ah, iya. Kami juga tidak tahu. Jangan-jangan Xiao tahu kenapa-napa. Ini HP Xiao Tao. Bu, jangan-jangan KLV tahu yang kenapa-napa. Jangan-jangan Xiao tahu kenapa-napa. Tidak mungkin. Mengingat hubunganmu dengan KLV tahu. Seisi kota Yun tidak ada yang berani sentuh dia. Apalagi KLV tahu setiap hari di sini. Menemani Zhang Yang, jualan mie bersama orang tuanya. Seharusnya tidak mungkin. Mereka tidak mungkin bahaya. Ah, tadi di jalan. Kami tidak lihat Xiao Tao, Zhang Ying, atau orang tuanya. Artinya mereka pasti di toko. Atau di sekitar sini. Orang. Periksa toko ini dan sekitarnya dengan teliti. Gali tanah sedalam 3 kaki pun, temukan mereka. Sayap. Bu, kami sudah periksa sekali, tapi tidak ketemu. Sekelompok orang, sekali tidak ketemu, cari 2 kali, 3 kali. Pokoknya temukan mereka, cepat. Sayap. Lepasin dia. Jangan sentuh dia. Bu, kami sudah cari berkali-kali, tapi tetap tidak ketemu. LV tahu dan keluarga Sangin di mana? Kalau tidak ketemu ya cari lagi. Kalau anakku mati, kalian semua kubunuh untuk temani dia. LV Hawen, apapun masalahmu, serang aku saja. Jangan sentuh istriku. Bagaimana? Baru gini sudah tidak tahan? Jangan buru-buru. Yang lebih seru masih di belakang. Kuberai tahu. Semakin kamu marah, semakin. Aku main di depanmu dengan istrimu yang koma ini. Semakin bersemangat. Kami sudah periksa toko-toko di sekitar kedai Minyonya. Tidak menemukan pemilik kedai. Di mana keluarganya? Tapi di belakang kedai mi. Kami dengar ceraikan. Sepertinya ada orang. Teriakan itu, jangan-jangan KLV tahu ada di sana. Ayo masuk lihat. LV Hawen, ku peringatkan kau. Kalau kau berani sentuh dia, aku bersumpah akan membuatmu menderita. Lepaskan aku. Berani mengancamku? Aku tunjukkan ancaman. Ancam aku? Ku beritahu ancaman. LV Hawen, aku pasti bunuh kau. Mau teriak? Teriak lebih keras. Semakin keras kau teriak, semakin bersemangat aku. Lepaskan dia. Jangan sentuh. Lepaskan. Jangan sentuh istriku. Lepaskan dia. Yang Master LV, sepertinya ada orang datang di luar. Siapapun yang datang. Jangan ganggu kesenanganku. Aku sekarang hampir mendapatkan dia. Lepaskan dia. Kau lelaki. Lepaskan.
Kau ngapain? Young Master LV lagi asik main di dalam. Kalau Nyonya Huang masuk sekarang, selesai sudah. Nikmat. Sungguh nikmat. Nyonya Huang, di dalam sini. Benar-benar tidak ada orang yang kau cari. Ini cuma gudang kotor kedai mie, sangat kotor. Jangan masuk deh. Iya, sangat kotor. Minggir. Suruh mereka pergi. Young Master LV, lari. Nyonya Huang datang. Kalian ngapain? Xiao Tao. Dari mana kalian muncul? Siapa izinkan masuk? Aduh, sakit. LV Hawen, jangan sentuh dia. Bilang. Anakku dibawa kemana? Siapa anakmu? Kami sama sekali tidak tahu. Anakku selalu di toko ini. Bantu rawat anak perempuan mereka yang koma. Sekarang suami istri pemilik kedai mie dipukul seperti ini. Tergeletak di tanah. Kau bilang tidak tahu? Bilang anakku dibawa kemana? Cepat! Anakku disembunyikan di mana? Mungkinkah anak muda yang dipukuli yang Master LV tadi adalah anak perempuan tua ini? Orang-orang ini sebenarnya siapa sih? Katakan, di mana kamu sembunyikan anakku? Aku tidak punya waktu untuk buang-buang waktu denganmu di sini. Bukankah anakku selama ini membantumu merawat Hanging? Kenapa ponselnya terjatuh di lantai? Apa noda darah di pintu itu? Kemana Xiao Tao pergi? Apakah dia mengalami sesuatu? Tolong, pergi selamatkan Xiao Ying dan Xiao Tao. Di mana mereka? Cepat ceritakan padaku, di mana mereka? Dia di sana. Jangan-jangan Xiao Tao disembunyikan di dalam sini. Hawen, kenapa kamu di sini? Bu, aku baru lewat, melihat mobilmu di pintu. Anak buah bilang Anda ada di dalam, jadi aku datang kemari. Tidak bagus, Tuan Muda LV, Ibu Anda Nyonya Huang sudah datang. Apa yang kamu katakan? Bibi selalu minta aku, jangan berbuat sembarangan di luar. Sekarang ini adalah momen krusial bagiku untuk mewarisi jabatan kepala keluarga LV. Jika adegan ini dilihat olehnya, semuanya akan berakhir buruk. Huang Min. Cepat, bereskan mereka berdua sekarang. Tuan Muda LV, pakai yang itu, yang ini saja, cepat. Benarkah? Iya, Bu. Apa yang kamu lakukan? Minangker. Aku suruh kamu menyingkir. Bu, seluruh ruangan ini sudah aku periksa, di dalam kecuali barang-barang ini. Barang berantakan, tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada orang di sini. Jangan-jangan Xiao Tao memang tidak di sini? Bu, tempat ini sangat kotor. Kakak LV tahu pasti tidak di sini. Bagaimana kalau kita keluar saja cari di tempat lain? Tapi tadi ayah Hanging menunjuk tepat ke ruangan ini. Kalau nanti Bu membuka tirai gulung dan melihat ada dua orang bersembunyi di dalam, semuanya akan berakhir buruk. Bu, jangan dibuka. Ah, tikus! Ada tikus! Bu, Anda tidak apa-apa kan? Di sini terlalu banyak kotoran. Lebih baik kita keluar dulu saja. Oh, bagaimana begini? Aku suruh orang membersihkan semua kotoran ini. Dibersihkan dulu, nanti Anda bisa cari apa saja yang Anda cari. Cepat suruh orang membersihkannya. Seseorang, bersihkan semua barang kotor ini keluar. Oh, Yifei, kamu kenapa?
Aku tadi... Yifei. Kamu lihat APA? Tidak ada APA. Sudahlah, biarkan mereka carry dulu sekelilingnya. Nyonya, semua barang di gudang sudah kami periksa. Tidak ada yang aneh. Saat ini belum ada yang lihat, buang anak ini. Dan istrinya yang koma, ke sungai untuk makanan ikan. Ingat, jangan sampai bibi saya lihat. Seluruh kedai mie sudah dicari. Kenapa tidak ketemu? Orang tua Hanging di mana? Bawa mereka menghadap saya. Orang tua Hanging terluka parah. Sedang dirawat di rumah sakit. Saya tidak percaya, orang sebesar itu bisa hilang begitu saja. Kalian pergi carry mereka untuk saya. Kalau tidak ketemu, jangan kembali menghadap saya. Ya. Mobil ini sepertinya keluar dari pintu belakang kedai mie. Tapi tadi mereka bilang tidak menemukan siapapun di dalam. Apakah yang ada di mobil itu? Yifei, kamu kenapa lagi? Oh, Bibi. Perutku tiba-tiba agak sakit. Aku sebentar kembali. Pergilah. Pak, ikuti ketat mobil di depan itu. Pak, cepat, lebih cepat lagi. Kalau tadi jalanan tidak macet, aku tidak akan kehilangan mobil itu. LV Tau, kokok. Itu kamu? LV Tau, kokok. Sejak kamu hilang dan hilang ingatan, aku terus mencari kamu. LV Tau, kokok. Akhirnya kamu ingat. Kamu pulang bersamaku, kita menikah, ya? Yifei. Au. Yifei, selama aku hilang ingatan ini, selalu Xiaowing yang merawatku. Kamu gadis yang baik, aku tidak ingin menyakiti kamu. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaanmu sendiri. LV Tau, kokok. Bagaimanapun juga, aku tidak mungkin membiarkan kamu celaka lagi. Anak ini sudah bangun? Jangan macam-macam. Supaya nggak ada masalah lagi, cepetan buang dia. Bareng si koma ini ke kali. Abis ini buruan balik lapor. Ayo jalan. Kalian berhenti. Kalian lagi ngapain? Ini, kami nggak ngapa-ngapain. Apa isinya ini? Ini. Oh ini sampah kami, bentar lagi mau dibuang. Dibuang ke kali, iya, bentar lagi dibuang, semuanya sampah. Lepasin tali ini, buka tirai gulungnya. Aku ulangin, buka tirai gulungnya. Atau aku telepon LV Hawen. Nona Feng, sebentar lagi. Kamu kan mau nikah sama LV Hawen. Boleh kami tunjukin, tapi jangan bilang ke LV Hawen ya. Kalau dia tahu, kami bakal dihajar habis-habisan. LV Hawen yang suruh mereka? Udah, buka. Buka tirai gulungnya. Oke. Kak LV Tau. Beneran kamu? Bangun, lihat aku. Aku Yifei. Aku nggak bakal biarin kamu kenapa-kenapa. Cepetan panggil ambulan. Telepon. Yifei perginya lama banget, kok belum balik? Jangan ada APA. Ibu jangan panik dulu, aku cari dia. Oak. Kok ambulannya belum datang juga? Hello? Ayah. Berani banget kalian. Kalian tahu dia siapa? Berani-beraninya mukulin dia sampai begini. Aku ini. Bilang. Siapa yang suruh kalian mukulin dia sampai begini? Mau kalian buang dia ke kali lagi? Mau coba aku buang kalian dulu ke kali buat makan ikan? Nona Feng.
Kami beneran nggak tahu kamu kenal sama tukang misialan ini. Ini beneran bukan salah kami. Kalian bilang dia tukang misialan ya? Hilang lagi. Hilang lagi. Hilang lagi. Maaf, Mbah, kami salah. Jangan pukulin kami lagi. Kalau kami tahu kamu kinerja. Dikasih nyali 10 pun kami nggak berani. Bilang. Siapa sih yang suruh kalian perlakuin dia kayak gini? Ya, Tuan Muda Lufhawen. Dia tertarik pada istri temanmu yang vegetatif itu. Kemudian Nyonya Huang datang kemari. Dia takut kebenaran terungkap, jadi menyuruh kami membawa orang ini ke sini dulu. LV Hawen. Berani sekali perlakukan kakak LV tahu seperti ini. Nyonya Huang. Aku akan telepon Nyonya Huang sekarang juga. Feng Yifei, APA yang kamu lakukan? LV Hawen, apa yang mau kamu lakukan? Kamu tadi bilang perutmu sakit, tapi tidak pulang selama ini. Bibi menyuruhku mencarimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Semua ini ulahmu? Aku heran kenapa kamu tiba-tiba muncul. Ternyata karena pria ini. Feng Yifei cantik, kamu gila ya? Kenapa kamu memukulku? Kamu memang gila. Kamu orang yang tidak tahu bahaya. Apakah kamu tahu siapa dia? Bukankah dia cuma suami tampan dari orang vegetatif itu? Apa kamu tidak ingin tahu mengapa Nyonya Huang setiap bulan selalu pergi ke warung mie kecil itu? Mengapa dia sampai cari dia dengan terburu-buru? Bibi pergi ke warung mie. Apa karena dia? Bukan karena itu. Lalu siapa dia sebenarnya? LV Hawen tampan, coba kamu pikir baik-baik, siapa LV tahu sebenarnya? Jangan-jangan dia memang LV Tau? Waris keluarga lu yang hilang dulunya juga bernama LV Tau. Jangan-jangan itu dia? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Nyonya Huang cari pria tampan sepertimu untuk menggantikan posisi kakak LV Tau? Mewarisi jabatan kepala keluarga lu? Dia adalah LV Tau. Waris sah keluarga lu, lalu apa yang akan terjadi padaku? Aku sudah memukulinya separah ini, kalau dia sadar. Lalu memberitahu Bibi tentang apa yang terjadi tadi, aku pasti mati. Aku akan telepon Nyonya Huang sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh memberitahu bibi tentang hal ini. Lepaskan aku. Apa kamu lupa bagaimana LV Tau memperlakukanmu dulu? Kok LV Tau. Sudah bertahun-tahun aku menunggumu. Apakah kamu pantas sama aku? Yifei, maaf, aku memang tidak mencintaimu. Sekarang aku sudah punya orang yang kucintai. Maaf. Kakak LV Tau, LV Tau, LV Tau. Yifei. LV Tau enggak suka kamu, tapi kan masih ada aku. Aku tahu keluarga Feng lagi butuh uang buat bisnis. Begitu aku pegang kendali semua aset keluarga LV, aku bisa kasih keluarga Feng banyak banget uang. Nanti, keluarga LV kan jadi milik kita berdua. Nyonya, kami enggan nemuin jejak Tuan Hawen. Sama Nona Feng. Sekumpulan orang bodoh. Xiaodao hilang di sini. Sekarang Hawen, sama Yifei juga hilang. Kalian ini kerja apa sih? Senior Carrie, kalau Ada APA sama Marika Bertiga. Kalian semua kubawa mati bareng. Bawa mereka ke sini, lihat mereka ngomong apa. Nyonya Huang, keluarga Huang kan besar dan kaya. Jangan sampai kayak dulu ke pemilik warung mie. Begitu ke kami. Maksud kamu apa? Kamu enggak tahu? Dulu, keluarga LV punya anak muda namanya LV Hawen. Ngebacok keluarga pemilik warung mie, bahkan mau ke anak perempuannya yang koma. Perkosa menantu pemilik warung mie, buat lindungin istrinya, Zhanging. Berantem sama mereka, terus dibawa entah kemana. Nyonya Huang, kami cuma lewat. Kebetulan lihat keramaian. Ini enggak ada urusan sama kami. Iya. Xiao tahu yang kalian maksud, dia ini? Iya, bener. Dia itu. Enggak heran LV Hawen. Keluar lama banget belum balik. Pasti lagi nakalin Xiao tahu lagi. Siapa ada? Cari tahu LV Hawen sekarang ada di mana. Aku tadi lihat mereka bawa mobil ke arah sungai. Sanggei? Wajah. Semua, ikut aku.
Terus mereka berdua gimana? Udah begini, biar enggak ketahuan. Mending kita langsung selesaikan. Sekalian aja. Kamu mau bunuh mereka? Kalau mereka enggak mati, yang mati ya kita berdua. Kamu mau ngapain? Aku mau kamu yang bunuh dia sendiri. Kalau Tontao. Kita berdua enggak bakal selamat. Jadi, Kamu nggak percaya aku ya? Kalau aku nggak bunuh LV Tau, LV Howen bakal bunuh aku. ayo, buruan. Aku tuh kurang apa sih dibanding cewek cantik di sampingmu itu? Dia udah aku bikin koma, kok kamu masih nggak mau nengok aku sekalipun? Karena kamu suka banget sama cewek cantik ini. Aku bakal bunuh kamu dulu. Terus bunuh dia juga. Kalian ketemu lagi di alam baka aja. Ingat, hari ini aku nggak pernah kesini. Jangan sampai ada orang luar yang tahu. Kalau nggak, cara tante kamu, kita berdua bakal mati dengan tragis. Buang ini ke sungai. Jejak di mobil kalian harus dibersihin. Jangan ada sisa sedikit pun. Iya. Anakku di mana? Xiao Tao, anakku di mana? Sayang. Kok Huang Min tiba-tiba datang sekarang? Xiao Tao, kamu sembunyiin anakku di mana? Xiao Tao siapa ya? Tante, aku nggak ngerti maksud kamu. Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu baru aja ribut sama pemilik warung mie, takut ketahuan aku. Lalu sembunyiin LV Tao dan Zhangin. Bilang, mereka di mana? Tant. Bilang mereka di mana? Si tua bangka ini pasti udah tahu sesuatu. Dia nggak gampang dibohongin. Gimana nih? Kamu bilang, anakku di mana? Kalau nggak bilang, aku bikin kalian mati mengenaskan. Nyonya Huang, dia sama istrinya yang koma itu. Udah lama dibuang ke sungai. Apa katamu? Nyonya Huang, ampun. Orang yang kamu cari itu. Udah lama dibuang ke sungai. Sekarang udah nggak mungkin ketemu lagi. Nyonya Huang, ini bukan urusan kami. Iya, benar. Xiao Tao. Ibu susah payah baru ketemu kamu. Belum sempat nunggu kamu balik ke keluarga LV. Kamu nggak boleh kenapa-napa. Sipat, salam, angkat tuan muda. Diam aja ngapain? Kalau dia mati, aku bikin kalian semua ikut mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana saya bisa tahu? Sudah ketemu. Xiao Tao ada di sini kan? Cepat lepaskan dia, cepat! Xiao Tao, buka mata kamu lihat, ini Bu. Bu datang terlambat, Xiao Tao. Dokter. Di mana dokter yang saya suruh siapkan sebelumnya? Cepat tolong selamatkan dia. Anak saya tidak boleh apa-apa. Nyonya Huang, lihat luka di tubuh Tuan LV, dia pasti sudah mengalami sebelumnya. Siksaan yang tidak manusiawi. Orang yang melakukan ini benar-benar penjahat. Kondisi pasien sangat berbahaya, tubuhnya juga tertusuk benda tajam. Kita harus segera melakukan resusitasi jantung dan perban darurat. Cepat. Bibi. Apakah kamu tahu siapa orang yang diangkat dari sungai ini? Tidak, jika aku mengakui bahwa LV tahu jadi seperti ini.
Karena dianiaya olehku, aku pasti mati. Aku tidak boleh mengakuinya sekarang, Bibi. Aku tidak tahu siapa dia. Kamu tidak tahu? Bibi, percayalah padaku, aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Feng Yifei, Elfe Hawen sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri. Dia tidak pernah bertemu Elfe Tao. Apa kamu juga tidak pernah bertemu tunanganmu sendiri? Kenapa kamu bisa ada di sini? Bicara! Bibi, ketika aku di restoran mie, aku melihat mobil itu ada yang aneh, lalu aku mengikutinya sampai ke sini. Kalau kamu sudah ikut sampai sini, kenapa kamu cuma melihat saja? Shoutout Tenggelamkan ke Desa Sanggai? Jawab aku, ketika aku sampai di sini, mereka sudah membuangnya ke sungai. Apakah kamu tahu siapa orang yang diangkat dari sungai ini? Aku tidak tahu, kalau begitu kamu lihat sendiri saja ke sana. Kekel Vetao. Ternyata benar-benar kamu. Tidak, hal ini tidak boleh sampai dia ketahui bahwa ini ada hubungannya denganku. Aku harus membuat orang-orang ini mengakui bersalah karena mencelakai Elfe Tao. Elfe Hawen, kamu benar-benar berani sekali. Apakah kamu tahu dia adalah anak kandung Nyonya Huang? Elfe Hawen, aku sudah berulang kali peringatkan. Orang keluarga Elfe tidak diizinkan bertindak sewenang-wenang di luar. Kamu mengabaikan omonganku. Dan bahkan mencelakai anak kandungku, dia sampai sekarang tidak tahu hidup mati. Bicara! Bagaimana kamu mau mati? Bu, tolong maafkan saya kali ini. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah putra kandung Anda. Bukan saya yang melakukannya. Mereka semua dipukul oleh mereka. Saya sama seperti Fei. Juga melihat mobil ini agak aneh, jadi saya mengikutinya. Tak disangka kedua orang ini berani sekali. Bahkan ingin melemparkan sepupu dan istrinya ke sungai. Nyonya Huang, ini. Ini bukan urusan kami. Kami juga disuruh orang. Dia, Elfe Shao yang menyuruh kami melakukannya. Kalian diam. Elfe Hawen, kalau ada masalah, hanya akan menyalahkan bawahannya sendiri. Kamu pikir saya tidak tahu apa-apa? Kamu berbuat semaumu di warung mie kecil, takut saya tuntut kalau ada masalah. Lalu kamu sembunyikan mereka, lalu bunuh mereka untuk tutup mulut. Bu, maafkan saya kali ini saja. Menjenggat kita satu keluarga, maafkan saya. Masih berani bilang satu keluarga sama saya? Elfe Tao adalah satu-satunya anak laki-laki saya. Kamu sudah buat dia jadi begini. Direktur, kondisi anak muda sangat kritis. Anak saya disiksa sampai begini olehmu. Orang. Mereka menikam anak saya beberapa kali. Balas 10, 100 kali lipat padanya. Jangan, Bu. Luka tikaman itu bukan saya yang buat. Lalu siapa yang menikam? Dia, luka di tubuh Elfe Tao semua dia yang tikam. Bu, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Feng Yifei, luka di tubuh Tao Ge memang kamu yang tikam. Lagi pula sekarang saya tidak bisa hidup. Kalau sudah begini, mari kita mati bersama. Kamu diam. Bu, saya tunangan Elfe Tao Ge. Masa saya mungkin tega melukai Elfe Tao Ge seperti ini? Dia yang ingin memeka bela hubungan kita. Bu, luka di tubuh kakak Elfe memang dia yang tikam. Mereka semua bisa jadi saksi. Iya. Bu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka satu komplotan. Elfe Tao belum sadar, sepertinya tidak bisa selamat. Dan wanita itu, Zhanging, adalah tumbuhan. Asal saya gigi tidak mengaku. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa pada saya. Elvi Tao Ge. Kita tumbuh besar bersama, mana mungkin saya mau menyakitimu. Sekarang saya difitnah, hanya kamu yang bisa buktikan saya tidak bersalah. Elvi Tao Ge. Cepatlah sadar. Sadarlah, lihat saya. Cepat sadar. Kamu manusia atau hantu? Jangan mendekat. Nak, jangan takut. Ibu ada di sini, katakan yang sebenarnya. Feng Yifei. Kamu bilang kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Tapi apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Kamu sendiri yang menusukku dengan pisau. Elfe Hawen. Semua ucapan kalian kudengar. Bukan begitu, Kak Elfe Tao. Aku tergoda sesaat, aku tidak sengaja membunuhmu. Percaya padaku, ya? Feng Yifei, dulu pikir, kamu gadis yang baik hati. Tapi tak kusangka, kamu begitu jahat. Feng Yifei, keluarga Elfe tidak pernah mengecewakanmu. Aku bahkan mengizinkanmu menikahi putraku. Tak kusangka kamu begitu jahat, bahkan bersekongkol dengan Elfe Hawen. Si pengkhianat ini, untuk membunuh putraku.
Tidak pernah mengecewakan? Coba tanya putra kesayanganmu, bagaimana dia memperlakukanku. Elfe tahu, aku menyukaimu bertahun-tahun. Matamu tak pernah memandangku. Malah si koma itu, si cantik itu. Hanya dia yang ada di hatimu. Aku, Feng Yifei. Dilihat dari keluarga atau wajah, apa kurang dari si cantik itu? Jadi kecelakaan Xiao Ying. Semua kamu yang atur? Aku tak bisa dapat, orang lain juga jangan harap. Kumatak kesengka. Zhang Ying si cantik sudah jadi koma. Kok matamu tetap tak memandangku? Feng Yifei, kamu sudah tak bisa ditolong. Aku jadi begini, semua karena kamu. Kamu gila. Ayo, bawa pergi wanita gila ini. LV Tao. Kak LV tahu, dulu aku tak tahu diri. Maafkan aku kali ini. LV Hawen, kamu cuma alatku. Untuk memancing putraku pulang. Di hatiku, kamu bukan apa-apa. NAK, mau diapain dia, ibu ikut keinginanmu. Menyakiti Xiao Ying, kubunuh kau. AO, segera cabut status keluarga LV dari LV Hawen. Usir dia dari keluarga LV, kumpulkan bukti kejahatannya. Jika melanggar hukum, proses sesuai hukum, tanpa toleransi. Bawa pergi. Bibi, maafkan saya kali ini Bibi. NAK, Sayang. Dokter. Bagaimana keadaan istri saya sekarang? Nona Zhang Ying sudah mengalami kecelakaan mobil sebelumnya. Badannya sudah lemah, dan sekarang dia terendam di dalam air sungai. Selama sekian lama, saya khawatir. Khawatir apa? Dokter, saya mohon. Tolong selamatkan istri saya. ada orang di sini? Segera antar Nona Zhang Ying ke rumah sakit. Siapkan tim medis terbaik, sembuhkan dia dengan segala cara. Tenang saja, saya sudah mendatangkan ahli terbaik dari seluruh negeri untuk menangani pengobatan Nona Zhang Ying. LV Hawen sudah dimasukkan ke penjara dan menerima hukuman yang setimpal. Dulu alasannya, saya membiarkannya kembali dari luar negeri hanya untuk membuatmu tergugah. Xiao Tao, kembalilah, keluarga LV membutuhkanmu. Sudahlah, Xiao Ying belum membaik sampai sekarang. Saya tidak mau membicarakan hal ini. Dulu kamu mencurigai bahwa saya sengaja mengatur orang untuk membuat kecelakaan ini, yang menyebabkan Zhang Yang menjadi seperti sekarang ini. Tapi sekarang masalah ini sudah terungkap kebenarannya. Saya akui Zhang Ying memang gadis yang baik, tapi dengan kondisi tubuhnya sekarang, kamu tidak mungkin menunggunya di sini seumur hidup kan? Dulu saya difitnah, hilang ingatan dan terlantar di luar. Xiao Ying lah yang menyelamatkan saya. Kalau bukan dia, saya sudah mati sejak lama. Saya sudah bersumpah dalam hati. Seluruh hidup saya akan menjaga dia di sisinya. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Tuan Yura Elvi, kondisi tubuh Nona Zhang Ying tidak ada masalah besar. Hanya saja setelah mengalami kecelakaan sebelumnya, dia menjadi koma vegetatif. Lalu dokter, apakah ada cara untuk membuat istri saya sadar kembali? Saat ini, berbagai lembaga penelitian medis besar di seluruh dunia untuk pasien dengan kondisi seperti ini belum memiliki pengobatan yang langsung menyembuhkan. Tapi kamu bisa sering bicara di dekat telinganya. Ceritakan tentang masa lalu kalian berdua. Mungkin keajaiban bisa terjadi. Baik, terima kasih dokter. Xiao Ying, aku baru saja bertemu dokter. Dokter bilang, suruh aku sering bicara denganmu, Xiao Ying. Apakah kamu masih ingat? Ketika kita bertemu pertama kali, pada saat itu, aku difitnah oleh orang. Kehilangan ingatan dan tersesat di jalanan. Tidak ada orang yang bisa kuandalkan, itulah kamu yang menampungku. Memberiku sebuah rumah, kamu begitu baik hati. Begitu lembut. Sebenarnya saat pertama kali bertemu denganmu, aku sudah sepenuhnya jatuh cinta padamu. Xiao Ying, tapi di antara kita, masih banyak hal yang belum kita bicarakan. Aku masih berutang pernikahan besar untukmu. Kita sudah melalui begitu banyak hal bersama. Kamu menemaniku melalui begitu banyak penderitaan. Kamu yang menanggung semua ini untukku. Tapi kamu belum menemaniku menikmati kebahagiaan. Kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian, Xiao Ying. Aku mohon padamu. Buka matamu dan lihat aku, ya? Jika kamu bisa mendengar suaraku, bangunlah ya. Aku mohon padamu. Dia sepertinya ada reaksi.
Xiaoying. Ini aku, LV Tao. Xiaoying, kamu bangun. Bu, panggil dokter cepat. Doctor. Au. Keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Dia benar-benar sembuh. Pelan-pelan. Ayo. Xiaoying, kamu benar-benar bangun. Besok kita langsung menikah, ya? Menikah besok saja. Xiao Tao. Karena Zhanying sudah bangun. Kamu harus kembali ke keluarga lu bersamaku sekarang. Atau, jangan tinggalkan aku. Aku tidak pernah ingin berpisah denganmu lagi. Zhanying, apa alasanmu berpikir? Aku akan membiarkan anakku tinggal di sisimu? Huang Min. Aku yang bicara dengan dia. Kamu mungkin tidak tahu identitas anakku. LV Tao adalah pewaris kepala keluarga lu dari Yunzheng. Kekayaan keluarga lu mencapai lebih dari 100 miliar, sangat berkuasa. Perbedaan status di antara kamu bagaikan jurang yang sangat dalam. Dalam situasi seperti ini, kamu yakin masih mau bersamanya? Aku yakin. Yang kucintai, sejak dulu adalah orangnya. Meski mati tak akan menyesal. Huang Min, mau apa kamu? Meski mati tak menyesal. Baik. Selamat, Zhang Yang. Kamu lulus. Apa? Dulu aku sangat meremehkan latar belakangmu. Tidak setuju Xiao Tao bersamamu. Tapi penampilanmu tadi membuatku terkesan. Maksud ibu, setuju kami bersama? Selama Xiao Tao tidak di keluarga LV beberapa tahun ini. Terima kasih atas perawatannya. Karena anakku berjanji memberimu pernikahan megah. Biar aku sebagai mertua yang urus. Sekarang, bisa ikut aku pulang ke keluarga LV? Berita terbaru, pewaris keluarga LV, Yunzheng, mantan calon penerus LV Tao, resmi kembali. Dan akan mengadakan pernikahan megah dalam waktu dekat. Yi Fei, berita terbaru sudah lihat? Bukankah yang menikahi LV Tao seharusnya kamu? Nak, dulu dengar LV Tao hilang beberapa tahun. Baru kembali, kok tiba-tiba mau menikah? Feng Yifei, menjenggak kau. Tumbuh besar di depan mataku, upayamu bunuh anakku kali ini. Bisa ku maafkan. Tapi jangan ulangi. Mulai sekarang, kau dengan anakku dan keluarga LV tidak ada hubungan lagi. Ibu, silakan pergi. Sepertinya kejadian di tepi sungai hari itu. Huang Min tidak bocorkan ke orang lain. Yi Fei, ketakan pada ayah. Apa LV Tao itu yang mengganggumu? Bahkan jika LV Tao mau menikah, yang dinikahinya seharusnya kamu. Pria tampan yang tega meninggalkan ini, entah dari mana. Bawa pulang seorang gadis cantik. NAK, ayah ibu sekarang antar kamu ke keluarga LV. Minta penjelasan. Xiaoying, mulai sekarang Xiao Tao ku serahkan padamu. Terima kasih, Ibu. Waktu baik hampir tiba. Orang Chomo, dulu lukanya parah. Sudah ku cari dokter terbaik untuk obati mereka. Seharusnya sudah membaik. Terima kasih, Ibu. Mereka segera sampai. Ada yang datang di luar, aku jemput dulu. Baik, Ibu silakan. Feng Yifei. Pernikahanku tidak menyambutmu. Silakan pergi sekarang juga. Kak LV Tao. Aku ulangi, pernikahanku tidak menyambutmu. Silakan pergi. Berani sekali, LV Tao, pergi beberapa tahun. Sudah jadi jagoan ya? Siapa yang mengizinkanmu? Bicara seperti itu pada putriku? Inikah si manis yang kamu bawa pulang ke keluarga lu? Memang cantik sekali. Kamu, Semuanya, lihatlah. Putriku menunggu pria ini bertahun-tahun. Begitu dia kembali, langsung menikahi wanita lain. LV Tao, pria tak bertanggung jawab. Hari ini kalau tidak ada penjelasan, tidak akan selesai. Ini putri tertua keluarga Feng Yifei. Sepertinya dulu memang dia yang bertunangan dengan LV Tao. LV Tao menghilang tanpa alasan beberapa tahun lalu. Baru kembali, langsung menikah dengan wanita lain. Sekarang keluarga Feng sudah datang. Feng Yifei. Hal apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sendiri tidak jelas? LV Tao, kalau aku tidak bisa mendapat kamu, maka akan kuhancurkan namamu.
Elvi Tao, jangan ngomong sembarangan. Yang Kirahu, kamulah yang meninggalkanku. Kamu, Kamu si manis yang mengganggu pernikahan orang. Hari ini, aku akan menghajarmu untuk putriku. Berani sekali kau dorong ibuku. LV Tao. Beraninya kau. Di mana ibumu? Suruh dia keluar. pertama, hari ini pernikahanku. Kalian datang ribut-ribut. Kuperingatkan, jangan berlebihan. Kedua, dulu Feng Yifei memang menyukaiku. Tapi aku tak pernah janji apa-apa. Sejak dia memutuskan untuk membunuhku, aku dan dia sudah putus hubungan. Yifei, APA maksud LV Tao? Tidak bisa. Kejadian di sungai itu jangan diakui. Lagi pula sudah lama berlalu. Dia tidak punya bukti. LV Tao, jangan fitnah. Ini cuma alasanmu untuk meninggalkanku. Dan bersama si manis ini. Feng Yifei, kamu, Tak disangka Ali waris keluarga lu seperti ini. CIH, kalau keluarga lu jatuh ke tanggaan orang seperti ini, bahaya. Jika dia bisa meninggalkan tunangannya sendiri hari ini, besok lusa, dia pun bisa menipu kita. Kami ke bisnis yang bekerjasama dengannya. Kelompok Sang Saya mengumumkan membatalkan kerjasama dengan keluarga lu. Keluarga Yusaya juga membatalkan kerjasama. Kami juga membatalkan. Feng Yifei, kau memutarbalikkan fakta. Ini adalah harga yang harus kau bayar karena mengkhianati saya. Aku akan menghancurkan reputasimu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Oh. Oke, aku mengerti. Nyonya, ada masalah buruk. Tuan muda Lu mengalami kecelakaan. Berita tentang kau yang bermain hilang meninggalkan perempuan itu sudah menduduki semua headline teratas di daftar trending. Sekarang banyak perusahaan milik keluarga Lu juga terkena dampaknya. Apa yang kamu katakan? Karena dampak berita negatif ini, banyak mitra kerja keluarga Lu juga sudah menghentikan kerjasama. Keluarga lu kita mengalami kerugian yang sangat besar. LV tahu, inilah akibatnya ketika kau mengkhianati putriku. HMPH, jangan pikir keluarga kami Feng mudah ditindas. Di mana ibumu? Surya keluar menemuku. Aku ingin bertanya langsung padanya. Bagaimana dia mendidik anaknya sendiri? Karena Nyonya Huang tidak ada di sini, hari ini aku akan menggantikan ibumu, mendidikmu dengan baik. Berhenti. Ini adalah anakku Huang Min. Belum gilirannya orang luar untuk memberinya pelajaran. Nak, tenang saja. Hari ini adalah hari pernikahanmu dengan Xiao Ying. Selama ibu ada di sini, tidak akan ada orang yang berani merusaknya. Nyonya Huang, apa maksud ucapanmu itu? Jelas-jelas anakmu yang brengsek itu yang mengkhianati putriku. Presiden Feng, jaga sikap bicaramu. LV Tao, kau menghilang selama bertahun-tahun, begitu pulang. Langsung mau menikah dengan gadis tidak jelas yang kau bawa entah dari mana. Apakah kau merasa pantas dengan putriku? Kamu, Xiao Tao, hari ini adalah hari bahagiamu. Tidak pantas kita bertengkar hebat. Masalah ini, serahkan ke ibu. Presiden Feng, Nyonya Ding, keluarga kita dan keluarga kalian sudah punya hubungan persahabatan. Hari ini kalian datang, ada urusan apa? Lebih baik katakan saja langsung. Baik, Nyonya Huang. Hari ini kami datang hanya untuk satu hal, yaitu mencari keadilan untuk putriku. keadilan? Ya, itulah keadilan. Keadilan APA? Tentu saja soal kalian keluarga Lu yang sudah 2 kali berturut-turut mempermainkan kami. Sadelu Tao, Sadelu Hawan. Kalian anggap apa anak perempuanku ini? Lu Hawan tidak pantas menduduki posisinya. Aku sudah mengumpulkan bukti kejahatannya. Dan sudah kumasukkan ke penjara. Sedangkan Lu tahu, dia anakku. Dia mau menikah dengan siapa? Bukan urusan orang luar. Baik Lu tahu maupun Lu Hawan. Yang akan menikah masuk keluarga Lu hari ini, yang akan menjadi nyonya rumah di masa depan. Harus anak perempuanku. Pak Feng, sebelum ini, aku harus menyatakan 2 hal. Pertama, hari ini adalah hari bahagia anakku. Keluargamu datang tanpa alasan. Berkelahi di depan semua orang. Sudah melanggar pantangan besar. Kedua, Zhang Ying adalah menantuku yang kutetapkan, Huang Min. Dan juga nyonya rumah keluarga Lu di masa depan. Selama aku Huang Min masih ada. Tidak boleh orang luar ikut campur. Nyonya Huang, dia menantumu. Lalu bagaimana dengan Yifei kami? Kamu lupa, dulu kamu yang minta anak perempuanku menikah dengan anakmu. Itu kamu sendiri yang janji. Ya, dulu aku yang janji. Hanya saja kemudian terjadi beberapa hal yang membuatku berubah pikiran. Apa yang terjadi?
Feng Yifei, alasan aku memberimu kesempatan adalah agar kamu memperbaiki diri. Tapi sepertinya sekarang, kamu tidak memberitahu orang tuamu yang sebenarnya ya. Kebenaran apa? Bukankah faktanya anakmu yang suka yang baru dan bosan yang lama? Mempermainkan perasaan anak perempuanku? Nyonya Huang, aku tahu kamu yang pegang kendali keluarga lu. Keluarga besar bisnis besar. Tapi kami juga bukan lemah. Anakmu perlakukan anak perempuanku seperti ini. Hari ini, harus ada penjelasan. Penjelasan apa yang kau mau? Hah, sederhana. Karena anak perempuanku sangat menyukai anakmu. Maka pernikahan hari ini, pengantinnya harus diganti. Menjadi anak perempuanku. Itu tidak mungkin. Jangan mimpi. Lu tahu, kamu di depan banyak orang seperti ini. Menginjak-injak perasaan anak perempuanku, beginikah sikap keluargamu? Nyonya Huang, aku tahu. Sejak suamimu pergi, kamu seorang diri menopang seluruh keluarga lu. Aku kagum dengan caramu. Tapi keluarga Fengku juga bukan yang mudah diinjak. Keluarga Feng memang bukan yang lima. Apakah aku dan anakku ini jadi bulan-bulanan? Hari ini, di depan banyak orang. Kalian berisik dan bertindak semaumu di sini. Ini menghina keluarga lu. Menghina muka Huang Min. Xiaoying, sejak kau masak keluarga lu, orang luar tak boleh menghinamu. Katakan pada ibu, siapa yang memukulmu? Dia yang pukul. Benar, aku yang pukul. Lalu? Dasar perempuan tak tahu malu. Pantas dipikul. Kau berani memukulku? Ibu, kau baik-baik saja? Huang Min, apa maksudmu? Anak tak didik, salah orang tua. Syukurlah anakku tidak jadi menikahi putrimu. Sekarang lihat, memang seraitan takdir. Xiaoying, kau tahu untuk jadi menantu keluarga lu yang baik. Apa syaratnya? Selain karakter baik dan sayang pada suamimu, yang lebih penting penyelesaian. Jangan carry gara-gara, tapi kalau ada ganggu, balas. Ini pelajaran pertama ibu untukmu di keluarga lu. Ibu. Xiaoying bisa ketakutan. Tak apa, atau aku paham maksud ibu. Bagus kalau paham. Kalau bilang, tak APA. Nanti ibu ajari pelan-pelan. Huang Min, jangan keterlaluan. Diganggu sekali, mengalah. Diganggu lagi, habisi akarnya. Pak Feng, daripada terus mengoceh di sini, tanya saja pada putrimu sendiri, apa yang dia lakukan. Hadirin sekalian, sejak almarhum suamiku meninggal, aku, Huang Min, yang pimpin keluarga Lu. Bertahun-tahun ini, keluarga Lu berkembang pesat, asetnya ratusan miliar. Walau bukan semeda hasil kerjaku. Tapi ini hasil jerih payahku dan almarhum suami. Puluhan tahun. Dalam hal ini, aku lebih dari siapapun menjaga martabat keluarga Li. Pak Feng, daripada debutakan putrimu. Bawa keluarga ribut-ribut di sini, mempermalukan diri. Lebih baik tanya putrimu, apa yang sebenarnya dia lakukan. Apa maksudmu? Ifei, APA maksudnya ITU? Apa yang kau lakukan sebenarnya? Hush, kau, Huang, jangan memutar balik fakta di sini. Jelas-jelas anakmu yang tak setia, tinggalkan putriku. Sekarang kamu menyalahkan semua kesalahan pada putriku. Putriku ini gadis yang sangat baik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal-hal seperti itu, Feng Yifei? Hal-hal yang telah kamu lakukan, mau kamu akui sendiri? Atau harus aku yang ungkapkan? Para hadirin, sebelumnya memang aku yang menjodohkan putraku, Elfe Tao, dengan putri ketua keluarga Feng Yifei. Tapi saat itu aku pikir, dia gadis yang baik hati. Tak kizangka, di balik penampilannya yang cantik, tersembunyi hati yang lebih dingin dari ular berbisa. Dialah yang nyaris membunuh putraku. Nyonya Huang, apa yang kamu bicarakan ini? Jelaskan dengan jelas. Feng Yifei, bukan aku tidak memberimu kesempatan. Karena kamu tidak mau mengaku. Maka semua yang terjadi selanjutnya, itu akibat ulahmu sendiri. Para hadirin, pasti kalian semua tahu, sebelum putraku, Elfe Tao, karena suatu alasan, belum bisa kembali memimpin keluarga Elfe. Aku memang bermaksud membina Elvi Hawen sebagai kepala keluarga Elfe yang baru. Tapi tak kusangka, Elfe Hawen bersekongkol dengan Feng Yifei, berusaha membunuh putraku. Kamu mengarang, hanya karena putraku tidak menyukaimu. Kamu membuat kecelakaan itu. Kalau bukan karena Zhang Ying mempertaruhkan nyawa melindungi, Xiao Tao sudah lama tewas. Feng Yifei, lihat mataku. Berani-beraninya kamu bersumpah di depan semua orang. Bukan kamu yang membawa pisau pendek, nyaris membunuh Xiao Tao? Berani-beraninya kamu bilang, kecelakaan Zhang Ying itu. Bukan kamu yang atur? Aku. Jawab aku.
Si Huang, jangan berteriak-teriak pada putriku. Kamu bilang putriku nyaris bunuh putramu? Kalau berani, tunjukkan buktinya. Aku tidak boleh panik. Masalah Zhang Ying ditabrak itu sudah berlalu lama sekali. Lagi pula LV Hawen sekarang tidak ada di sini. Selama aku terus-terusan menyangkal, siapa yang bisa tahu? Semua ini benar-benar berhubungan denganku? Wang Min, berani-beraninya kamu memfitnahku. Kamu, Xiao Tao. Hari ini hari bahagiamu, tidak baik bertengkar. Bayarkan ibu yang urus ini. Alasan kamu berani bawa orang tuamu ke sini berteriak-teriak. Karena kamu pikir kejadiannya sudah lama sekali, bukan? Aku sudah tidak punya bukti lagi, ya? Apa maksudnya dia? Ya, pasti dia sedang menguji aku, Feng Yifei. Aku, Huang Min selama bertahun-tahun ini. Badai besar apa yang belum pernah aku lihat di depanku. Singkirkanlah trik-trik licikmu yang sok pintar itu. Siapakah Feng Yifei? Pak, kalian cari anakku untuk apa? Feng Yifei. LV Hawen sudah mengaku di penjara, mengatakan kamu terlibat dalam pembunuhan tuan besar keluarga LV Tao. Dan setelah kami selidiki, ditemukan kamu terkait dengan sebuah kasus tabrak lari pengemudi mabuk sebelumnya. Sopirnya sudah mengaku, bilang kamu yang menyuapnya. Feng Yifei, ikut kami kembali, terima penyelidikan. Apa ada kesalahan? Aku, anakku, bagaimana terlibatkan? Dua hal yang kalian sebutkan itu, ada hubungannya? Semuanya ikut kami untuk penyelidikan, baru akan ketahuan. Ayah, ibu, tolong aku. Ayah, ibu, lepaskan anakku. Semua perbuatanmu. Kalau tak mau orang tahu, jangan lakukan. Feng Yifei, aku sudah kasih kamu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak tahu menghargainya. Semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Bibi, aku salah. Semua ini salahku, mohon maafkan aku. Aku janji, aku nanti tidak berani lagi, Bibi. Kak LV Tao. Tolong, bicara dengan Bibi, suruh dia lepaskan aku. Aku nanti tidak berani lagi. Aku tidak akan ganggu kalian lagi, Kak LV Tao. Sekarang baru tahu berlutut, sudah terlambat. Bayar ku beritahu. Dengan semua dakwan digabung, tunggu saja duduk di penjara selamanya. Yifei, ternyata yang dikatakan keluarga LV itu benar. Kamu ternyata melakukan begitu banyak hal keji. Aku umumkan. Mulai sekarang, keluarga LV dan Feng putus hubungan untuk selamanya, dan menarik kembali semua bantuan bisnis yang sebelumnya diberikan kepada keluarga Feng. Ayah Yifei. Ayah Yifei. Pengawal, bawa mereka bertiga pergi. Ayah. Baiklah, orang-orang yang tidak penting sudah tidak ada. Anak, menantu, lanjutkanlah hal yang harus kalian lakukan. Ibu, masih ada apa lagi? Aduh, anak bodoh, kamu jadi bingung karena marah. Tentu saja pernikahanmu dengan Xiao Ying. Aduh, Haha, apa yang kamu tertawakan? sayang. Apakah kamu juga suka anak kecil? Tentu saja, ketika kita seusia mereka. Kita juga sama nakalnya. Sayang. Meskipun kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa punya anak sendiri. Ibu saya dan mertua juga sedang mendesak kita akhir-akhir ini. Kita bisa punya satu anak. Nak, Ah kamu, omong kosong terus. aduh. Atau, kamu kenapa? Sayang, kemungkinan saya makan makanan yang salah tadi malam. Tunggu di sini sebentar, saya mau ke toilet, segera kembali. Baik, hati-hati ya. Oke. Halo Bu, ada apa? Xiao tahu, ada masalah besar. Feng Yifei kabur saat izin berobat keluar penjara. Sampai sekarang tidak ditemukan keberadaannya. Ditambah lagi bisnis keluarga Feng sudah bangkrut karena putusnya rantai modal. Saya curiga, Feng Yifei pasti akan berbuat sesuatu terhadapmu dan Zhang Ying. Kalian harus berhati-hati. Apa yang kamu katakan? Itu benar-benar terjadi. Kepolisian sudah terhadap Feng Yifei mengeluarkan surat perburuan. Sekarang dia masih tidak ditemukan keberadaannya. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia,
Feng Yifei adalah orang yang selalu membalas dendam. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Akhir-akhir ini kamu jangan pernah berpisah dengan Xiaowing. Jika ada apa, ingat untuk menghubungi ibu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Tidak bagus, Xiaowing pasti dalam bahaya. Xiaowing. HP Xiaowing. Bu, tidak bagus. Xiaowing hilang. Nak, tunggu sebentar. Ibu segera ke sana. Bu. Nak, jangan panik. Ceritakan pelan-pelan. Bu, hari ini saya dan Xiaowing keluar jalan-jalan. Tiba-tiba saya perut sakit, jadi saya pergi ke toilet. Di tengah itu kamu telepon saya, ketika saya sudah kembali. Xiaowing sudah tidak di sana. Ibu mengerti. Jangan panik. Ibu akan segera kirim orang untuk mencari. Hangap dia. Sayap. Ya. Itu benar-benar bukan urusan kami. Wanita itu ditangkap oleh orang lain saat itu. Kami berdua hanya lewat saja. Apa yang baru kau katakan? Apakah kalian tahu kemana perginya Xiaowing? Cepat katakan. Kami berdua benar-benar hanya kebetulan lewat. Saat itu, aku melihat seorang wanita datang dari sana. Dia menidurkan wanita ini, lalu membawanya pergi. Apakah dia yang dibawa pergi? Oh iya benar, itu dia. Kalian bisa pergi. Feng Yifei. Jika sesuatu terjadi pada Xiaowing, aku tidak akan biarkan kau pergi begitu saja. Dia berusaha sekeras itu untuk menangkap Xiaowing. Tunggu saja, aku yakin dia pasti akan menghubungi kita. Xiaowing. Feng Yifei, apa yang ingin kau lakukan? Zhang Ying, dulu mobil tidak menabrakmu sampai mati. Malah membuatmu menikah ke keluarga kaya. Apa yang membuatmu pantas dapatkan itu? Xiaowing. Xiaowing, apakah itu kamu? Di mana kamu? Atau, tolong selamatkan aku. Xiaowing. LV Tao, apakah kamu bisa mengenali suaraku? Feng Yifei. Aku tahu itu kamu yang membawa Xiaowing pergi. Apa yang sudah kamu lakukan pada Xiaowing? Jangan banyak bicara omong kosong. Aku akan mengirimkan lokasi padamu. Jika kamu mau datang menyelamatkannya, datang sendirian. Oh iya. Aku hanya memberimu waktu 10 menit. Setelah 10 menit, 1 detik terlambat, aku akan di wajah istrimu, membuat goresan. Feng Yifei, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Time Kawanita. Aku tidak mengerti, dari latar belakang keluarga dan penampilan. Bagian mana aku lebih buruk darimu? Mengapa hatinya hanya untukmu? Sekarang aku tidak punya apa-apa. Katakan padaku mengapa. Nak, tunggu sebentar. Bu, Xiaowing dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Maksud ibu adalah, ibu akan pergi bersamamu. Sejak Xiaowing menikah denganmu, aku sudah menganggapnya. Aku anggap dia seperti anakku sendiri. Selama aku masih hidup, aku takkan biarkan siapapun menyakitinya. Ayo pergi. Waktunya sudah hampir 10 menit. Sepertinya LV Tao tidak terlalu peduli padamu. Kenapa kau tertawa? Tiba-tiba aku merasa kasihan padamu. Apa katamu? Feng Yifei, alasanmu menculikku hanya karena iri. Kau cemburu karena LV Tao mencintaiku. Tapi kau tak pernah berpikir, apa masalahmu sendiri? Masalah apa yang kumiliki? Kau bilang mencintainya. Tapi apa yang kau lakukan? Pertama, kau sengaja menyebabkan kecelakaan. Lalu, padahal tahu kondisi sebenarnya LV Tao, kau biarkan anak buah LV Hawen membenamkannya ke sungai, bahkan hampir membunuh pria yang katanya kau cintai dengan pisau. Semua ini karena kau. Kalau bukan karena kau, LV Tao akan selalu milikku. Aku takkan mengalami semua ini. Aku yang akan jadi nyonya rumah di pernikahan megah itu. Zhang Ying, bagaimana kalau kuiris wajahmu? Aku tak percaya.
Kalau kau jadi jelek, Elfe Tau masih mau mencintaimu? Tentu tidak, kan? Hentikan. Feng Yifei, jika ada masalah, hadapi aku. Jangan sentuh istriku. Elvi Tao, kukira kau takkan datang. Rupanya kau cukup peduli padanya. Feng Yifei, apa sebenarnya yang kau mau? Elve Tau, aku sudah berbuat banyak untukmu. Tapi matamu hanya melihatnya. Kau tahu keluarga Feng hancur? Ayahku mati karena marah padaku. Ibuku jadi gila. Aku sekarang tak punya apa-apa, tapi kalian menikah dengan bahagia. Hidup bahagia selamanya. Tapi kenapa? Feng Yifei, bisnis keluarga Feng bangkrut, ayahmu tewas tragis, ibumu jadi gila. Aku tahu itu. Jika kau punya dendam, datanglah padaku, Huang Min. Akulah mantan menantumu. Aku benar-benar tak mengerti bagaimana kau bisa menerimanya. Dilihat dari latar belakang keluarga, kemampuan, apa kekuranganku dibandingnya? Katakan. Feng Yifei, apapun yang kau suruh, kulakukan. Apa yang harus kulakukan agar kau lepaskan istriku? Baiklah. Sekarang kamu berlutut di hadapanku. Apa katamu? Aku suruh kamu berlutut di hadapanku. Baik. Jangan gegabah. Asal kamu jangan sentuh istriku. Aku rela melakukan apa saja. Aku berlutut. Anakku. Au. Bu, dulu waktu aku hilang ingatan terdampar di jalanan. Xiaoying yang menyelamatkanku. Dia yang menampungku. Kalau bukan karena Xiaoying, mungkin aku sudah mati. Xiaoying, hutang budi ini seumur hidup takkan terbayar. Bagaimanapun juga aku harus menyelamatkannya. Xiaoying, aku akan segera menyelamatkanmu. Feng Yifei, aku sudah lakukan seperti yang kamu minta. Bisa lepaskan dia sekarang? Sujud. Apa? Aku suruh kamu bersujud padaku. Kalau aku tak bilang berhenti, jangan harap kamu bisa berhenti, Feng Yifei. Kamu tua bangka, diam. Atau aku bunuh dia. Feng Yifei, aku tahu kamu punya dendam. Tapi yang menolak bantu keluarga Feng, menyebabkan ayahmu tewas mengenaskan. Ibumu jadi gila, itu aku. Yang membuatmu terpuruk seperti sekarang, juga aku. Kalau memang harus ada yang berlutut dan bersujud. Sujud ini, aku Huang Min yang akan lakukan. Tua bangka, siapa suruh kamu bicara? Elve Tau, kamu mau sujud atau tidak? Baik. Asal kamu jangan sakiti istriku, apapun akan kulakukan. Aku sujud. Elvi Tau, sekarang kamu mirip anjing yang patuh ya? Aku bilang jangan berhenti. Bisa-bisanya kamu tak berhenti seumur hidup. Suamiku, jangan sujud lagi. Feng Yifei, aku sudah lakukan semua yang kamu minta. Masih juga tak mau lepaskan dia? Elvi Tau, kamu tahu kamu sekarang seperti apa? Kamu seperti anjing liar yang bisa diperlakukan semaunya. Apalagi yang harus kulakukan? Baru kamu mau lepaskan istriku? Bukankah kamu bilang, wanita cantik ini adalah orang yang akan kamu lindungi seumur hidupmu? Kalau begitu, aku beri kamu dua pilihan. Bunuh dia atau bunuh dirimu sendiri. Amble. Jangan. Amble. Au. Anak. Feng Yifei, apa kalau aku mati? Kamu akan melepaskan istriku? Ya. Asal kamu bunuh diri, aku akan melepaskannya. Atau jangan. Sayang. Dulu waktu aku kehilangan ingatan, kamu yang menampungku, dan saat kecelakaan itu, kamu yang mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun ini, hari-hari bersamamu adalah
Momen paling bahagia dalam hidupku. Aku sudah lama menganggapmu bagian terpenting dalam hidupku. Untukmu, aku rela berkorban segalanya. LV tahu kapan selesainya? Aku sudah tak sabar. Cepat mati atau tidak? Feng Yifei. Atau, kupikir aku takkan bisa bertemu kamu lagi. Semuanya sudah berlalu. Yang tak bisa kudapat, kamu juga jangan harap bisa. Aku akan mengakhiri semuanya bersamamu. Atau, kamu baik-baik saja? Tangkap dia. Lepaskan aku. Xiao Tao. Xiao Tao, Tian. Dokter. Cepat panggil ambulans. Dokter, bagaimana kondisi Atau? Dokter, bagaimana kondisi anakku? Cepat katakan. Nyonya Huang. Tusukan yang mengenai LV Shao ini mengenai titik vital. Kami sudah benar-benar berusaha maksimal. Apakah dia bisa bangun di masa depan? Tergantung pada tekadnya sendiri. Apa maksudmu? Apa artinya tergantung tekadnya sendiri? Bisakah dia bangun? Jawab aku. Nyonya Huang. Aku sudah benar-benar berusaha maksimal. Maaf. Aku Xiaowing, loh. Tolong buka matamu dan lihat aku. Atau, Anakku pasti bisa bangun. Dokter-dokter yang tidak kompeten ini, aku pasti akan mencari dokter terbaik di dunia untuk anakku. Atau, sudah setengah tahun sejak kamu koma. Tahu tidak, selama ini aku setiap hari mengenang kenangan indah kita dulu. Ingat tidak, dulu saat aku sakit, kamu yang merawatku. Sekarang giliranku menjagamu, ya? Atau kita masih punya satu keinginan yang belum terwujud. Bukankah kamu bilang ingin punya anak denganku? Atau kumohon, bangunlah. Kumohon. Atau, kamu sudah bangun? Dokter. Jari Atau tadi sepertinya bergerak. Anakku. Bagaimana, dokter? Apakah Atau sudah sadar? Nona Chang, kondisi Tuan LV agak berbeda dengan kondisimu dulu. Mungkin tidak bisa bangun dalam waktu dekat, tapi cara yang kamu lakukan bisa terus dicoba. Selama masih ada secercah harapan, aku tidak akan pernah menyerah. Atau, kamu masih ingat tempat ini? Ini tempat pertama kali kita bertemu. Di sini, terlalu banyak kenangan indah kita. Sekarang, sudah 5 tahun sejak terakhir bicara denganmu. Selama ini, banyak orang yang menyarankanku untuk meninggalkanmu. Tapi aku tidak mau. Seperti kamu dulu, yang tidak pernah menyerah padaku. Atau, apakah aku sedang bermimpi? Xiaowing, kamu tidak bermimpi. Mungkin 5 tahun penantian dan penjagaanku ini telah menyentuh langit, sehingga kita bisa bertemu lagi, Xiaowing. Kamu masih ingat apa yang kukatakan saat melamarmu? Mendapatkan satu hati, bersama hingga ubanan, tak terpisahkan.